Oke, untuk yang B maksudnya. Ini latihan soal B. Nomor 1. Jumlah dari dua bilangan adalah 21. Dan salah satu bilangan tersebut adalah 2 kali bilangan lainnya. Carilah bilangan-bilangan tersebut. Jadi kita misalkan salah satu bilangan dengan X. Oke. Kita misalkan satu bilangan dengan X. Jadi salah satu bilangan tersebut adalah 2 kali bilangan lainnya. Jadi kita misalkan bilangan lain itu sama dengan X. Jadi bilangan satunya lagi, bilangan yang satu lagi itu adalah 2 kali bilangan lainnya. Berarti 2 kali X. Oke. Nah, katanya di sini jumlah dari dua bilangan adalah 21. Jadi kalau kita jumlahkan satu bilangan, ini bilangan atau ini kita buatlah bilangan pertama, misalnya bilangan pertama, kemudian bilangan kedua adalah 2X, maka jumlah dari bilangan itu berarti kita tambahkan X tambah 2X sama dengan 21. Berarti 3X ya sama dengan 21, maka X sama dengan 21 per 3 sama dengan 7. Oke. Kemudian untuk soal nomor 2. Jumlah dari 3 bilangan bulat yang berurutan adalah 24. Jadi ada kalau berurutan artinya dia berdekatan ya langsung. Artinya kalau bilangan pertama, misal bilangan pertama itu kita misalkan dengan X, tentunya bilangan kedua ya, bilangan kedua itu adalah X tambah 1. Otomatis bilangan ketiga X tambah 2. Ini ibarat kata ya, kalau misalnya satu bilangan yang pertama itu 4, berarti bilangan keduanya adalah setelah 4, berarti 4 tambah 1, 5. Bilangan selanjutnya adalah 6 kan, 6 itu adalah 4 tambah 2 gitu kira-kira. Nah sekarang ketiga bilangan ini jumlahnya adalah 24. Nah kita tinggal X ya, tambah X tambah 1, tambah X tambah 3, tambah 2, sama dengan 24. Nah, ini tinggal kita jumlahkan. X tambah X tambah X itu 3X ya. 3X tambah 1 tambah 2, 3 sama dengan 24. Jadi 3X sama dengan 24 kurang 3. 3X ya. 3X sama dengan 21. Jadi X-nya sama dengan 21 dibagi 3. Ya, 21 dibagi 3 sama 7. dengan 7. Oke. Ini untuk nomor 1 dan nomor 2. Sederhana ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian kita lanjut untuk nomor 3 ya. Soal nomor 3 ini tentang suatu rumus ya, suatu umur maksudnya. Nah. Oke. Soal nomor 3. 10 tahun yang lalu umur John adalah 4 kali umur Bonnie. Jadi ini ada umur John, ada umur Bonnie. Kira-kira umur yang kecil siapa? Bonnie ya. Bonnie. Berarti kita biasakan untuk memisalkan X-nya itu adalah yang kecil. Kita misalkan untuk sekarang umur John hanya 2 kali umur Bonnie. Nah, kita ada 2 kasus di sini, yaitu kasus sekarang ya. Kasus sekarang itu si Bonnie kita misalkan dengan X, kemudian John. Kalau Bonnie X ya, John berarti 2 kali X. Nah, kasus 10 tahun yang lalu umur si kalau 10 tahun yang lalu berarti umur Bonnie berapa?
Kalau sekarang umurnya X, berarti 10 tahun yang lalu umur Boni adalah X kurang 10. Min 10. Iya. Berarti kalau kita pakai rumusan yang dari yang sekarang ini, umur John berapa? 2X X kurang sama dengan 2Y. 2X kurang 10 ya. Oke, untuk kasus ini kita biasakan satu variabel. Karena ini persamaan satu variabel, jadi hanya dalam satu variabel. Nah, John kan tadinya 2X. Kalau sekarang John 2X, berarti 10 tahun yang lalu adalah 2X kurang 10. Kemudian saat dilihat pernyataan bahwa 10 tahun yang lalu itu umur John adalah 4 kali umur Boni. Nah, umur John secara dia sendiri adalah 2X kurang 10. Ya kan? Itu sama dengan 4 kali umur Boni. 4 kali umur Boni kasusnya adalah pada saat 10 tahun yang lalu. Berarti 4 kali 4 kali X kurang 10. Ya. Jadi ini kasusnya adalah saat umur John, ya, umur John itu 4 kali umur Boni. Ini kasus 10 tahun yang lalu, jadi kita harus pakai persamaan yang 10 tahun yang lalu ini. John 10 tahun yang lalu 2X kurang 10 sama dengan 4 kali Boni 10 tahun yang lalu 4 kali X kurang 10. Ini tinggal kita selesaikan. Jadi ini 2X kurang 10 sama dengan 4X ya kurang 40. Ini yang X kita pindahkan ke ruas kiri semua. 4 sama dengan min 40 tambah 10. Jadi ini min 2X sama dengan min 30. Ya, jadi X-nya aja min 30 dibagi min 2. Jadi hasilnya adalah 15. Jadi umur Boni, jadi ingat ya, X tadi adalah umurnya saat ini. Berarti umur Boni saat ini adalah 15 tahun. Dan umur John saat ini, ya, umur John 2 kali X sama dengan 2 kali, kok di sini sih? 2 kali Boni, ya, 2X, berarti 2 kali 15 sama dengan 30 tahun. Oke, gitu ya. Jadi jangan sampai keliru membuat persamaannya. Gimana untuk nomor 3? Sudah, Ibu. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Ini langsung ya, langsung dicatat. Jadi karena ini space-nya kecil, jadi ini akan langsung saya hapus. Nomor 4, ya. 10 sebuah tangki berisi 10 liter campuran alkohol dan air, di mana 40%-nya berisi alkohol. Artinya ya, pada tangki tersebut kalau kita buatkan suatu gambaran, ini tangki ya. Tangki isinya 20 liter. 20 liter. Kemudian kita 20 liter ini berisi 40% alkohol. 40% alkohol. Kalau kita keluarkan ya alkoholnya sebanyak X ya, ini X ini adalah jumlah alkohol yang kita keluarkan. Kemudian kita isi dengan air ya, dengan air sehingga jumlahnya sama-sama jadinya akhirnya tetap 20 liter tapi konsentrasi alkoholnya sisa 25%. Nah, berapa jumlah alkohol yang dikeluarkan tersebut atau berapa jumlah larutan yang pertama ini yang dikeluarkan? Jadi ini kita misalkan ya si X itu adalah larutan awal yang dikeluarkan. Nah, kalau larutan awal yang dikeluarkan itu sebanyak X, berarti berapa sisa larutan? Sisa volume larutan berapa? Ini volume ya. Volume larutan yang dikeluarkan, berarti sisa volume berapa?
Tentu 20 liter 20 min X. 20 min X. Oke. Min X. Nah, artinya berapa jumlah alkohol yang sisa? Berapa jumlah alkohol sisa setelah dikeluarkan? Sudah pasti 20 ya. 20 kurang X kali 40 kali 40%. Kok ke sana sih? Kali 40%. 40% itu adalah 0,4. Oke. 40% dari volume yang sisa. Nah, kalau kita tambahkan air ke dalam ini, kan tadi kita keluarkan nih alkohol. Kita tambahkan air kan, supaya jumlahnya tetap 20 liter, tapi konsentrasi alkohol berkurang. Jadi 25%. Nah, berapa banyak alkohol di sana? 25% alkohol berarti ya 25%. 25% dari 20 liter. Nah, jadi persamaannya kita buat adalah seperti ini. Nah, ini persen kita ubah nanti ya jadi 0,25. Ini tinggal kita kali 0,4 kali 20. Supaya tidak ragu ya, kali itu kita anggap titik aja. Jadi nggak usah pakai X. Nah, 20 kali 0,4 itu 8 ya. 8 kurang 0,4 X. Nah, sama dengan 25% dari 20 atau 0,25 kali 20. Berapa? 5 ya? 5 Bu, 5. 5 Bu. 5 ya? Iya Bu. 5 berarti min 0,4X sama dengan 5 kurang 8. Jadi min 0,4X sama dengan min 3 min 3 ini X-nya ketiga kan. X sama dengan min 3. Jadi ini X-nya aja ya sama dengan ya X-nya sama dengan min 3 dibagi 0,4. Saya pakai ini aja, bagi 0,4. Hasilnya adalah min 0,4 ya. Hasilnya adalah 0,75. 0,75 apa 7,5? 3 bagi 0,7,5. Ya. Jadi jumlah alkohol yang dikeluarkan atau air yang ditambahkan adalah 7,5 liter. Bisa dipahami? Kalau sudah, saya lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ya. 2 logam Mn dicampur masing-masing 40% dan 25%. Jadi ada 2 jenis logam Mn-nya. Yang satu Mn 40%. Mn 40% ini kalau kita misalkan jumlahnya adalah X ya. Jumlah Mn 40% itu kita misalkan dengan X. Kemudian jumlah Mn 25% itu kita misalkan dengan, kalau misalkan yang satunya sejumlah X dan totalnya adalah 100 ton ya. 100 ton ya ini. Nah, berapa Mn 25%? Berarti 100 min X. Iya, 100 min X. Oke. Kemudian ini dicampurkan ya, artinya si Mn 40% sejumlah X ya, kita tambah dengan
yang 25%. Oke, 25% sejumlah 100 kurang X. 25% sejumlah 100 kurang X itu hasilnya sama dengan 30 dengan air yang dia menghasilkan campuran 35%, berarti 35% kali 100. Oke. Ini kita tinggal tentukan hasilnya. 40% kali X berarti 0,4X ya. Tambah 25% kali 100 berarti 25 kurang 0,25X sama dengan 35. 0,4 dikurang 0,25 berarti 0,15X ya, sama dengan 35 dikurang 25. Berarti X-nya aja 35 dikurang 25 itu kan 10. 10 dibagi 0,15. Berarti nilai X-nya sama dengan 10. 66,67. Iya, 66,67. 66,67 ton ya. Nah, berarti menjawabnya adalah jumlah Mn 40% yang dicampurkan adalah 66,67 ton. Sedangkan jumlah Mn 25% artinya 100 dikurang 66,67 atau 33,33. Bisa dipahami untuk nomor 5? Bisa, Bu. Ya. Bisa, Bu. Kalau bisa, berarti kita lanjutkan soal nomor 6 ya. Soal nomor 6. Oke, ini. Kita lanjut soal nomor 6. Oke. Nomor 6. A dapat mengerjakan suatu pekerjaan dalam 3 hari. Ya. Dalam 3 hari si A selesai mengerjakan suatu pekerjaan. Artinya dalam 1 hari ya, A dalam 1 hari bisa menyelesaikan berapa pekerjaan? 1/3-nya. 1/3. Ya, berarti B dalam 1 hari 1/6. dalam 1 hari 1/6. Karena dia 6 hari ya menyelesaikan, berarti 1 hari itu hanya 1/6 pekerjaan. Pekerjaan. Kemudian, nah, kalau dia bekerja bersama-sama, ya, bekerja bersama-sama, artinya dalam 1 hari berapa pekerjaan yang bisa dia selesaikan jika bekerja bersama, ya. Maka dalam 1 hari bisa menyelesaikan 1/3 ditambah 1/6. Berapa? Samakan dulu penyebutnya. Sama-sama per 6 ya. 6 berarti 2/6. 2/6 tambah 1/6. Tambah 1/6. Sama dengan 3/6. Atau sama dengan 1/2. 1/2. Jadi dalam 1 hari kalau mereka kerja sama-sama, mereka bisa mengerjakan 1/2 pekerjaan, ya kan? Pertanyaannya, berapa lama pekerjaan selesai apabila bersama-sama? Berarti selesainya kapan? 2 hari. Jadi 1 pekerjaan selesai dalam
2 hari. Tuh, ya. Bisa dipahami untuk nomor 6. Jadi ini Bisa. untuk latihan soal B ya.